Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini sebenarnya saya mau melanjutkan masalah maksiat pertemuan ke-6. Cuman karena bapak-bapak ada yang, ibu-ibu juga ada yang mau pergi, dan ini ada yang request jangan lama-lama, jadi saya ganti materinya. Baru tadi malam Pak Anies saya ngetik-ngetik itu, nyari-nyari. Ya. Mungkin sampai jam 5 aja nih ya Pak ya. Ya, baik. Insya Allah. Jadi saya mengambil judul ini, dunia dalam pandangan agama. Bagaimana dunia dalam pandangan agama ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung bagaimana kita mengolah dunia ini, Pak. Jadi dari sisi positifnya, apa kira-kira dunia ini, Pak? Tentu dunia ini tempat menanam dan beramal soleh ya. Itu dari sisi positifnya. Jadi dunia ini untuk mencari bekal. Ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Ini karena ladang, maka harus ditanamin dengan tanaman-tanaman yang baik, sehingga nanti di akhirat panennya juga kebaikan. Ya. Sebab kalau ladang dibiarkan kosong ya kita nggak akan panen di sono nanti. Maka diberi kesempatan di dunia ini untuk mengambil dari sisi baiknya, sisi positifnya, ya kita menanam kebaikan, beramal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat. Maka banyak sekali yang mengatakan bahwa lezatnya dunia ini hanya sesaat, Pak. Tapi walaupun sesaat, masih banyak orang yang memburunya hingga lupa akhirat. Nah, seharusnya dunia ini memang sebagai persinggahan ya, Pak ya. Ya, boleh, Pak, untuk beramal soleh. Ya. Jadi sisi positifnya dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, untuk kelak dipanen di akhirat. Gitu Pak ya. Lalu sisi negatifnya apa Pak? Nah ini bagi yang getol dengan dunia, pasti akan tertipu ini. Kan dikatakan di Quran itu Al-Hadid ayat 20. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Nah, ini banyak yang tertipu ini, Pak. Ngomongin dunia ya muter-muter aja, Pak. Nggak ada habisnya. Karena kenapa dunia ini tertipu, Pak?
Kenapa orang yang getol dengan dunia ini bisa tertipu? Karena sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan 3 aja Pak ini. Sesuai dengan waktunya nih, mudah-mudahan Pak. Pertama, karena dunia ini terlaknat. Nah, Bapak udah tahu semua nih, ya. Yang kedua, dunia ini lebih buruk dari bangkai kambing. Yang ketiga, dunia itu pelaksana penjara. Itu Pak. Bagi kaum mukmin ini ya Pak, penjara. Yang pertama tadi apa? Dunia ini terlaknat. Rasulullah SAW bersabda, "Innad dunya mal'unun, mal'unun ma fiha." Dunia itu terlaknat dan segala apa yang terkandung di dalamnya terlaknat. Illa zikrullahi wa ma walah wa amilun wa alimun au muta'allimun. Kecuali yang berzikir kepada Allah, satu, dan turunannya. Kedua, seorang yang alim dan penuntut ilmu yang syar'i. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi ada 3 golongan yang tidak dilaknat berdasarkan hadis tadi, yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah dan kegiatan yang terkait di dalamnya. Kemudian orang yang berilmu, orang alim, dan orang yang menuntut ilmu. Nah, alhamdulillah seperti ya saat ini Pak, kita tidak dalam keadaan terlaknat. Apa sih maksud dilaknat ini Pak? Dulu pernah saya sampaikan mengenai laknat Allah di bulan Agustus itu kalau nggak salah Pak. Kalau masih ingat apa ini makna laknat ini Pak? Ya, lupa kan? Makanya Pak Sot kemarin bilang, diulang nggak apa-apa yang dulu diulang. Ya memang begitu Pak. Karena Quran juga mengajarkan wa zikri fa inna zikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi terus diingatkan. Nah, laknat itu kalau nanti Bapak buka YouTube, buka googling itu kan artinya terkutuk ya Pak ya. Terkutuk dan jauh dari rahmat Allah. Jadi dicaci maki, dikutuk, dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ada golongan yang dilaknat Allah dalam Al-Quran. Ini saya sebutkan di sini ada 4 Pak. Yang pertama adalah seseorang yang memutus hubungan silaturahim. Jadi mesti hati-hati Pak, siapa yang memutuskan hubungan silaturahim pasti akan dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Kata Allah dalam surat Muhammad ayat 22 dan 23. Surat ke-47 ya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaikal ladzina la'annahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah seandainya berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Ditanya nih sama Allah. Karena biasanya orang yang berkuasa ini cenderung arogan, nggak mau bergaul dengan yang di bawahnya, yang jauh di bawahnya.
Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi hati-hati, memutuskan hubungan silaturahim itu akan dilaknat oleh Allah. Kemudian dia menulikan pendengarannya dan membutakan penglihatan mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, Pak. Jadi ketika seseorang tahu kebenaran tapi ia sembunyikan. Misalnya gini, Pak, ketika kita reuni, bisa jadi ada yang masih doyan khamr, Pak. Lalu ketika dia minum, dia nanya, ini gimana minum khamr itu? Maka orang yang tahu kebenaran itu tidak mau menjelaskan. Silahkan minum sedikit, nggak apa-apa, ini kan reuni aja kan, nggak tiap tahun gitu. Nah ini yang bahaya. Kadang-kadang malah ikut tos untuk kebersamaan katanya gitu. Ada kan yang begitu, Pak. Nah orang-orang yang seperti ini akan dilaknat oleh Allah. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya. Ngeri kan, Pak? Jadi jangan menyembunyikan kebenaran. Kadang-kadang karena sungkan, karena pekewoh, nggak enak, diem aja, Pak. Ini juga bahaya. Kemudian yang ketiga, seorang pendusta, Pak, pembohong. Nah ini, kalau ini kayaknya nih, Pak, contohnya udah jelas sekali, Pak. Karena nggak mau melihatkan sesuatu yang penting, dia sembunyikan, dan dia ditanya juga nggak mau berterus terang. Makanya akan timbul kecurigaan. Nah, salah satu golongan yang dilaknat Allah itu orang yang suka berbohong. Kita buka Ali Imran ayat 61, Pak. Ali Imran 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kitab alal kadzibin. Ya. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Jadi orang-orang yang dusta ini akan mendapatkan laknat Allah. Sampai-sampai berjanji bermubahalah tadi, Pak. Ya. Saking pentingnya ini orang itu untuk menghindari dusta harus dengan mubahalah. Kemudian yang keempat yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, Pak.
Ini juga bahaya karena membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan itu merupakan perbuatan dosa besar. Oleh sebab itu, mereka yang membunuh dengan sengaja merupakan golongan yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di An-Nisa ayat 93, Pak. Surat keempat ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban adzima. Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya mereka adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Di dalam riwayat lain dikatakan siapa yang membunuh seorang mukmin sama seperti membunuh mukmin seluruhnya. Ini bahayanya di sini, Pak. Sebab ada juga pembunuhan yang dibolehkan, yaitu apa, Pak? Perang. Terus kisos. Boleh kan, Pak, kisos? Terus orang yang murtad boleh nggak? Bunuh, Pak. Tapi dulu, Pak, kalau di negara kita nggak bisa. Kena HAM ya, Pak Zul ya. Itu tadi 4 golongan di dalam Al-Quran. Sekarang ada 7 golongan yang dilaknat Allah yang berdasarkan hadis. Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang dilaknat oleh Allah, yaitu 7 golongan itu tidak akan dia pandang, tidak disucikan, dicuekin, Pak, di hari kiamat nanti. Serta dia akan mengatakan kepada mereka, masuklah kalian ke neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Siapa saja mereka itu adalah 1, pelaku dan objek dalam liwat, yaitu semacam homoseks, LGBT gitu, Pak. Liwat itu apa? Perbuatan yang melakukan persetubuhan sejenis LGBT. Nah, orang yang melakukan hubungan seks dengan binatang, 2. Ada ya, Pak ya? Ada juga. Oh, banyak, Pak. Iya. 3, orang yang menikahi ibu atau anak perempuannya. Nah, ini juga ini, Pak. Dan orang yang menikahi tangannya. Nah, ini nggak sadar ini kelak dilaknat ini. Kecuali jika mereka bertobat. Wah, ini masih ada keringanannya, Pak. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Itu baru 4. Kemudian 3 orang yang dilaknat Allah, yaitu orang yang memimpin suatu kaum, padahal kaum itu tidak mempercayainya atau membencinya. Tapi ini harus objektif, Pak. Bukan karena like and dislike. Terus wanita yang tidur semalaman padahal suaminya dalam keadaan marah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya istrinya diajak berhubungan tanpa ada alasan yang benar, misalnya nggak capek, nggak apa-apa gitu, tapi diajak hubungan, nolak. Maka saat itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Terus laki-laki yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju sholat, mari menuju kemenangan.
namun tidak mendatanginya. Nah, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Syaibah. Jadi ketika tanpa ada uzur mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka ia dalam wilayah laknat Allah. Jadi mesti hati-hati, Pak. Kemudian yang kedua tadi yaitu itu tadi kan dunia terlaknat. Yang kedua yaitu dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Pernah dengar, Pak? Pernah ya? Ini Rasulullah berkata, diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ya, agak panjang ini. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk ke pasar melalui jalan yang tinggi dengan diikuti oleh orang banyak di kanan dan kiri beliau. Kemudian beliau menemukan seekor anak kambing yang mati dengan kedua telinga yang kecil. Maksudnya cacat ini. Setelah itu beliau mengangkat anak kambing itu lalu berkata, lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka membeli ini dengan seharga 1 dirham? Jadi kambing itu yang mati cacat ditawarkan, siapa yang mau beli 1 dirham? Maka para sahabat berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Maka Nabi bersabda lagi, apakah kalian suka jika ini menjadi milik Anda? Maksudnya gratis, Pak. Dikasih aja mau nggak gitu? Orang-orang itu berkata, wallahi, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat. Karena kedua telinganya kecil. Apalagi telah mati, artinya menjadi bangkai. Maka beliau bersabda, demi Allah, wallahi ladunya ahwanu alallahi min hada alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi sekalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dunia ini ternyata menurut hadis tadi lebih hina daripada bangkai kambing. Bangkai kambing aja nggak disenangi, apalagi dunia. Logikanya kan gitu, Pak. Maka dunia itu apa adanya aja, Pak. Nggak usah terlalu keruk dalam-dalam gitu, Pak. Nggak usah dijalani terlalu ngoyo, santai saja. Pasti dapat kok, rezekinya itu udah ditakdirkan. Kemudian yang ketiga, yaitu dunia ini penjara bagi orang mukmin. Ya. Ad-dunya sidratul mu'minin wa jannatin kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Maksudnya gimana nih, Pak? Makna hadis ini adalah bahwa dunia ini sebesar apapun urusannya, sebaik apapun hari-harinya, sebagus apapun tempatnya, itu semua bagi orang mukmin statusnya seperti penjara. Karena seorang mukmin pasti akan mencari kenikmatan yang lebih dari itu. Nah, itu akhirat. Yang lebih sempurna nanti di akhirat, yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, sedangkan menurut orang kafir, maka itu semua merupakan surga bagi mereka. Karena mereka mendapatkan kesenangan di sono sini.
Mereka lupa akhirat. Dan kondisi ini seperti orang-orang kafir ini persis seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Pak. Di surat Muhammad ayat 12, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makanannya binatang. Bebas, Pak. Makan nggak ada halal, nggak ada haram. Bebas. Ya. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Ini orang kafir apabila mati maka pasti masuk neraka. Celakalah bagi penduduk bagi orang-orang kafir yang menduduki neraka. Nah, dulu ada seorang Yahudi bertanya, Pak, kepada Ibnu Hajar Asqalani. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Fathul Bari. Suatu hari beliau pernah melintasi pasar di atas kereta tunggangannya dalam satu barisan konvoi, Pak, bersama pengawalnya. Kemudian ketemu seorang Yahudi. Mereka bertanya, sesungguhnya Nabi kalian pernah berkata bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Benarkah demikian? Kata orang Yahudi tadi nanya kepada siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Maka jawaban beliau, saat ini engkau berada dalam, menurut orang Yahudi ini dikatakan, saat ini engkau berada dalam kemewahan dan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat terhormat. Sedangkan aku, kata Yahudi, dalam kondisi kemiskinan dan kehinaan. Bagaimana pendapatmu? Maka Ibnu Hajar menjawab, saya saat ini meskipun dalam kondisi kemewahan dan terhormat, seperti yang engkau lihat, maka kondisi ini tidak seberapa dibanding kenikmatan di akhirat kelak, yaitu surga, yang akan didapatkan hanya oleh orang-orang yang beriman. Sementara engkau dengan kondisi yang miskin dan hina, maka tidaklah seberapa dibandingkan dengan neraka nanti, Pak. Neraka jauh lebih hina. Makanya di dunia yang hina belum ada apa-apanya, Pak. Jadi suatu peringatan bahwa di kemewahan apapun yang kita dapatkan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan di surga. Sedangkan kehinaan yang dialami, yang diderita oleh seseorang belum ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Nah, maka jawaban siapa? Ibnu Hajar Asqalani ini membuat orang Yahudi tadi terketuk hatinya, Pak. Lalu masuk Islam. Ini jawaban yang canggih, Pak. Ya, yang membuat seseorang menjadikan dirinya berbalik. Yang tadinya kafir, dia sadar bahwa orang kafir itu kelak masuk neraka. Apapun hinanya sekarang di dunia ini, lebih hina lagi nanti di neraka. Maka dia masuk Islam. Ya. Terakhir, perbandingan dunia dan akhirat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, matunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yami fal yang duru bima yarji'u. Dunia dibanding akhirat
tidak lain seperti salah seorang di antara kamu menyelupkan jarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat, lalu lihatlah yang menempel darinya. Itulah dunia dibandingkan dengan akhirat, nggak ada apa-apanya. Itu aja masih buat rebutan. Ya. Nah, itulah dunia dari sisi positif dan negatifnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ini untuk menjadikan dunia ini bekal kita untuk di akhirat. Apapun yang terjadi di dunia ini sudah semua karena meyakini adanya takdir Allah, sehingga kita bertawakal aja kepada Allah. Ittaqillah summa kunta, bertakwalah kamu dimanapun berada. Nah, kalau sudah begini, insya Allah perjalanan menjadi mudah, enggak stres gitulah Pak. Cukup ya, udah jam 5 Pak, jam 5 lebih ini mana? Ya kalau mau diskusi silakan. Pak Anis ikut ya? Oh ngantar ya. Ya, demikian tausiah tanpa gorengan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.